Hamba-Mu mengangkat pujian. Jemaat menikmati terlebih surga bersama-sama dengan hamba. Bergirang bersuka menyembah, karena di dalam penyembahan ada kekuatan, di dalam penyembahan ada kuasa, ada semuanya, ada segalanya, ada semuanya yang dapat kami nikmati. Ku sanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, ya Yesus lebih dari yang lain, dari apapun, dan datang menyembah memuji-Mu Yesus. Dan ku datang Kristus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus, dan ku datang memuja-Mu Yesus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Oh, urapi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan jemaat-Mu untuk kemuliaan Bapa. Tepuk tangan jemaat-Mu untuk kebesaran-Mu. Amin. Tepuk tangan para jemaat berkata, penuhi mereka dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kemenangan-Mu, penuhi dengan segala yang ada dari surga saat firman ini ditabuh. Bapak Ibu tolong dengar, semua di sini katanya agama Kristen. Kristen artinya Yesus di dalam aku, Christ in me. Pertanyaannya, kalau seorang yang pengikut Kristus, yang ada Kristus di dalam hidupnya, selama dia bernafas, nafas itu nafas Allah, apa yang dia hadapi?
kekuatan rohani. Kita sedang berada, kaki saya menginjak tanah. Di atas kepala saya ada langit. Saya kalau naik pesawat terkagum melihat langit itu, tapi nggak bisa menjamahnya. Hanya melihat dan terkagum. Langit pertama menaungi kita di bumi. Ada apa di langit pertama? Ada iblis yang siap mau menerkam anak-anak Tuhan yang bisa dia terkam. Rupanya ada anak Tuhan yang tidak bisa diterkam. Ada. Langit kedua ada bulan, bintang, matahari, galaksi, dan lain sebagainya. Di langit ketiga, Yesus sebagai imam besar duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada yang berada di surga kecuali Yesus. Yesus ngapain? Berdoa syafaat untuk anak-anak Tuhan. Yesus berkata, yang kukasihani adalah keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Kita yang percaya Yesus. Pertanyaannya, sungguhkah kamu percaya Yesus? Betul-betul sungguh? Sungguh-sungguh betul? Amin. Betul sungguh-sungguh betul? Yes. Ada ujiannya. Saat kamu mendengar firman ini, iblis mengamuk. Ini Cynthia mengasih tahu rahasia surga. Anak-anak Tuhan di tempat ini diberitahu kunci. Kalau mau masuk pintu gereja ini, kalau Pak Jo tidak buka, kita tidak bisa masuk. Kuncinya itulah yang membuat kita bisa masuk. Kalau Pak Jo kelupaan kunci, kita semua menunggu beliau, karena kuncinya di tangan beliau. Pertanyaannya, kunci surga di tangan siapa? Yesus mengambilnya dari tangan iblis dan menyerahkannya kepada anak-anak yang percaya kepadanya. Beri kemuliaan Allah. Mari kita buka Matius 4 ayat yang ke-17. Ada Alkisah cerita seorang anak laki-laki lahir di tempat kumuh, sangat kumuh, sangat kotor, sangat jelek, sangat bau, di tempat di mana bayi ini pria. Dia lahir di tempat yang sangat jelek, kumuh dan menjijikkan. Bayi ini bertumbuh dewasa. Dia bekerja sebagai tukang kayu, karena bapaknya adalah tukang kayu. Setelah bertumbuh dewasa, ahli Taurat membuka Taurat. Akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Bangsa Israel berkata ini, oh, akan datang Mesias. Berarti tereng, langit terbuka, turunlah raja dengan baju yang jubah yang hebat, dengan kekuatan yang hebat, jadeng, lalu manusia terkaget-kaget melihat, wah, ini rupanya raja itu yang kami tunggu-tunggu, Mesias kamu. Itu tanggapan bangsa Israel, orang Yahudi. Jangan itu. Ternyata yang datang seorang bayi yang lahir di tempat kumuh, jadi anak tukang kayu. Datang dengan kasutnya yang gak pernah ganti, dengan bajunya yang tidak pernah dianggap
dianggap orang. Bapak Ibu, bangsa Israel punya kasta. Kalau kasta yang paling rendah kerjanya di mana? Di depan rumah. Kalau ada tamu, itu kamu cuci kaki, baru kamu boleh masuk. Itu kasta yang terendah. Seperti itulah Yesus dianggap. Bayi yang lahir di tempatmu tadi bernama Yesus. Anak tukang kayu tadi bernama Yesus. Dia dianggap seperti seorang yang gak laku. Lalu ngapain? Yesus ini membantu anaknya naik ke gunung, turun ke lembah. Mengapain? Tebang pohon. Padahal pohon itu beliau yang ciptakan. Yesus sendiri yang ciptakan pohon itu. Tapi Yesus tebang. Karena Yesus 100% manusia. Tapi Yesus juga 100% Tuhan. Setelah ditebang pohonnya, ditaruh di pundaknya, diangkat ke rumahnya, dikerjain supaya buat kursi yang kamu duduk, supaya buat lemari yang ada di rumahmu. Itu pekerjaan Yesus. Setelah dewasa, tibalah saatnya umurnya 30-an. Yesus menjalankan tugas dari Bapaknya yang bernama Allah Adonai. Apa perkataan Yesus yang pertama sekali? Mari kita lihat Matius 4 ayat 17. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita menghargai firman Allah. Silakan berdiri, kita baca bersama. 3, 2, 1. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu perkataan Yesus yang pertama. Tetap posisi berdiri, hormati firman Tuhan. Ganti deh, silakan Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat 15. Kita baca bersama. Apa katanya? 3, 2, 1. Katanya nyanyi Yesus, waktunya karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Silakan duduk, terima kasih. Apa katanya? Bertobatlah sebab kerajaan Injil sudah dekat. Bapak Ibu, kira-kira menurut kamu berapa tahun lagi dunia ini? Ada yang tahu? Saya kalau tengah malam berdoa jam 3 pagi, setengah 4, saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau datang sekarang, aku dan seisi rumahku, seluruh anak-anak rohani, adik-adik rohani yang Kau titip padaku, terangkat hidup-hidup menyongsong Kau di kerajaan surga. Apa tujuan hidupmu? Kedudukan dan pangkat, materi, hidup senang. Kenapa? Anak Tuhan tiap detik peperangan rohani. Saya tiap hari menghadapi peperangan rohani. Contoh, saya berdoa untuk anak rohani saya yang satu, saya salah. Saya bilang apa? Hai iblis, kedua, masa depanmu neraka. Kau tahu masa depanmu? Masa depan daripada anak rohaniku surga mulia. Belum mau dia keluar. Ya kerjain lagi saya, tadi aja di kursi. Dari tadi saya dikerjain terus. Dada saya seperti mau terbakar, tubuh saya seperti disetrika. Saya bilang apa? Christ in me. Tenang, aku akan mengkuliti dengan kekuasaan Kristus buat jemaat di tempat ini. Bapak Ibu, apa itu peperangan? Jiwamu kepingin A, hatimu kepingin A. Apa itu? Hidup senang. Apa itu? Naik pangkat.
mengerja. Saya merasakan panas sekali. Siapa saja yang lebih cepat? Puji Tuhan, terima kasih. Apa yang kamu inginkan? Setiap detik kamu peperangan rohani, iblis akan ganggu kamu. Contoh, waduh, dia menghina saya, dia menjengkel saya, kurang ajar ini orang. Tunggu aja, kamu sedang peperangan rohani. Karena iblis tahu di otakmu sama di hatimu, dia kurang ajar. Christ ini, kamu Kristen, ada Yesus di dalam kamu. Yesus bilang apa? Jangan hiraukan anakku, aku ada di dalam engkau. Kau gak perlu takut. Gak berhasil nih. Iblis perintahkan, tadi kopral, gak laku sama dia. Naikkan level. Dia masuk ke pasalnya. Dia bilang apa? Kamu sedang sakit. Kamu tahu nggak? Kamu lemah. Yang datang level. Orang ini jawab apa? Yesusku kuat, aku juga kuat. Yesusku menang, aku juga menang. Yesusku sehat, aku juga sehat. Enggak laku. Naikkan kolonel. Jadi iblis pun punya kerajaan. Kolonel datang, kamu tahu nggak? Kamu tuh nggak bisa apa-apa lagi. Semua orang benci sama kamu. Semua orang nggak menghargai kamu. Ya, karena kamu sekarang masih bisa deh, kamu dihargai. Entar juga kamu gak dihargai. Ini orang bilang apa? Yesusku perkasa, Yesusku mulia, aku juga perkasa, aku juga mulia. Wah, nggak laku. Kasih brigjen, tambah kekuatannya. Datang dari kepikiran kamu. Masa aku diginikan? Suamiku, istriku giniin aku, tetanggaku kurang ajar. Dia bilang apa? Yesusku saja dihina sampai sekarang. Semua pengikutnya disebut kafir. Ya, enggak laku. Jenderal, kopral, kolonel, letkol, semua tidak mempan. Sekarang jenderal datang. Dikasih penyakit. Kepalamu pusing, oyong, dadamu berat, seperti yang saya hadapi sekarang ini. Ada apa dengan jemaat? Sampai saya merasakan kepala saya sekarang ini berat, dada saya sesak. Saya cuma bilang, Tuhan, bukan aku lagi yang berbicara, tapi Engkau. Jenderalnya datang. Yang sakit bilang apa? Kecil. Mau sakit kek? Mau apa kek? Aku gak peduli, aku punya Yesus yang maha tahu, yang maha kuat, yang maha memelihara hidupku, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang terus berdoa untuk aku. Haleluya Yesus, untuk kami. Haleluya. Terpuji Tuhan. Gak laku jenderal. Kalau gitu, langsung Lucifernya yang datang. Gak mempan jenderal, brigjen, semua gak mempan. Yang harus datang Lucifernya sendiri. Dia datang. Dia katakan, kamu tahu, aku akan beri kamu sesuatu yang tidak akan bisa kau tanggung. Itu yang datang padaku saat aku duduk. Kau mau kuliti saya? Tidak bisa. Kau rasakan badanmu terbakar. Kau rasakan dadamu sesak. Kau mau berdoa untuk jemaat supaya sadar, supaya berdoa seperti kata Yesus, supaya berpercaya kepada firman Allah yang Injil. Oh, tidak bisa. Saya akan bikin kau oyong. Saya bilang, mau oyong kek, mau pusing kek, mau dada sesak kek, mau seperti disetrika
pakai, sok aja, silakan. Tapi aku akan berdiri teguh karena aku punya Yesus, pemilik langit bumi, pemilik hidupku, dan yang mengatur segalanya untukku. Lucifer pun nggak laku. Apalagi tunggu aja, aku juga bisa. Maka dia mencari, dia pergi mencari yang lain yang bisa ditelan. Siapa dari antara kalian yang bisa ditelan? Tanya dirimu. Setiap hari kamu menghadapi peperangan rohani. Wah, aku naik pangkat nih. Wah, aku disenangi. Iblis bilang apa? Biarkan aja dulu. Nanti kita segel. Kalau dicegel juga dia keplek-keplek. Tapi ringan-ringan aja dulu. Kasih laptop. Betul dia jatuh. Kan udah saya bilang, sebetulnya nggak perlu laptop. Kopral aja dia udah jatuh. Saat jatuh, waduh, dia bingung nih. Dia sesat. Tuhan tolong aku. Dia tidak kenal Tuhan. Mana minyak kayu putih? Mana obat? Mana susu? Mana? Dia bingung. Aduh, kenapa ya aku keringat ini? Waduh, kan sudah saya bilang, kopral aja dia udah jatuh. Tadi dia senang-senang naik pangkat. Tadi dia senang-senang sekelilingnya mengasihi dia. Tiba-tiba dia keringat ini. Aku tadi makan apa ya? Aku tadi buat apa ya? Aku kurang tidur apa ya? Iblis bilang apa? Rasain kau mau menyembah Tuhan? Tunggu waktunya. Yesus pun didatangi iblis, tapi Yesus menang. Jatuhkanlah dirimu dari bayi ini, dari bumbungan yang tinggi. Kan nanti malaikat Tuhan akan menantang engkau. Pintar sekali iblis itu pakai firman. Kamu kan anak Allah. Kalau kamu jatuhkan dirimu, malaikat akan menantangmu. Yesus bilang apa? Ada tersurat dalam firman Allah. 3 kali iblis mencobai saat Yesus puasa 40 hari, tidak makan, tidak makan-makan. 3 kali nggak pernah mempan. Kenapa? Karena hati Yesus taat kepada Bapa. Hati Yesus berpaut kepada Bapa. Hati Yesus betul-betul turut perintah Bapa. Mari saya undang anak rohani saya sebagai contoh supaya kalian mengerti. Pak Nino, silakan maju ke depan. Saya mengundang putri rohani saya, istrinya Pak Alex, silakan maju ke depan yang sedang hamil. Ini anak rohani saya yang selalu kalau WA menghubungi saya, sudah berapa bulan yang udah dalam ini? 4 bulan. Mari hamba Tuhan, tolong kasih mic buat mereka. Hadap ke jemaat. Tolong hamba Tuhan, tapi dengarkan apa yang saya tanyakan. Saya mengundang juga anak rohani saya lagi satu lagi. Pak Anton, silakan ke depan. Dengan jemaat, ini contoh supaya kalian mengerti apa itu peperangan rohani. Tolong kasih kepada Pak Anton mic-nya. Ya, tolong agak maju sedikit, naik ke satu tangga. Pak Tuhan, yes. Pak Anton silakan hadir ke depan. Saya bertanya, tolong jawab. Kamu sayang Tuhan tidak? Sayang. Seberapa besar sayang kamu kepada Tuhan? Sebesar sayang kamu kepada istrimu, kepada ibumu, kepada mertuamu, kepada adikmu, sebesar sayangmu kepada pekerjaanmu, mana lebih besar? Coba pikir dulu, jangan asal jawab. Ada Yesus di sini. Yesus tahu hatimu.
Mana lebih sayang, kepada Yesus atau kepada istrimu, ibumu, mertuamu, adikmu? Tolong jawab, pikirkan. Dalam hidupmu keseharian, kemana kamu paling sayang? Kepada Yesus. Puji Tuhan dengan jemaat. Tolong kasih mic-nya. Pak Dino, saya mau tanya, kamu kenal siapa Yesus? Kenal. Yesus itu siapa? Juru selamat. Apa arti juru selamat? Dia siap menebus dosa, segala dosa bagi kita yang berdosa. Menebus segala dosa, itu yang kamu ngerti? Itu saja atau ada yang lain? Kenapa? Banyak. Hanya itu saja? Terima kasih. Kasih kepada Ibu Alex mic-nya. Putriku sayang, dia mami. Seberapa besar engkau sayang Yesus? Sangat besar. Sangat besar. Lebih besar daripada anak yang dalam rahimmu. Lebih besar daripada suami Pak Alex. Lebih besar mami. Kamu dokter hebat. Lebih besar dari pasien-pasienmu. Yes mami. Lebih besar dari situasi kondisi kalau suami kamu lama pulang. Ya. Haleluya. Terima kasih Ibu yang Tuhan. Silakan kalau ambil mic-nya. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk 3 anak Tuhan perkasa. Kalian dengar jawabannya. Hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dengar baik. Ini pertanyaan untuk jemaat, termasuk untuk saya. Siapa yang paling kamu kasihi? Siapa yang paling engkau andalkan dalam hidupmu? Yesus. Siapa yang paling engkau membuat segala sesuatunya berkata, aku gak mau kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Kalau bicara itu gampang. Begitu ada kesulitan, begitu ada iblis bilang, semua ku kasih gak mempan, sekarang ku kasih penyakit, pasti mempan. Itu kelemahannya. Dengar putriku Deborah, anakmu 4 bulan di dalam rahimmu. Sudah cek USG-nya? Laki perempuan agak kencang. Bulan depan mami, oke? Kasih tahu sama mami apa yang di dalam, laki atau perempuan. Dengar baik. Bayi yang di dalam rahim itu pun diincar iblis. Kalau orang tuanya tidak kuat, teguh, andalkan Tuhan. Saya punya putri seorang dokter. Berapa hari ini pulang jam 2 pagi. Pasiennya ada seorang janda yang saat saya bicara ini sedang ada di rumah sakit mitra ICU. Dibilang mati enggak, dibilang sembuh juga tidak. Dia sebagai dokter bingung. Saya tadi malam berdua dengan putri saya. Saya pertaruhkan imanku. Saya tidak kenal siapa pasien ini, tapi ku pertaruhkan aku sama-sama sebagai seorang janda. Bangunlah ibu, sehatlah, pulihlah, karena Yesus yang bergerak melakukannya. Kamu bangga ibu. Kamu tidak kenal siapa yang mendoakan kamu. Ada seorang janda yang kamu tidak kenal mendoakanmu. Dengar Bapak Ibu. Pertama sekali yang dikatakan Yesus, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Seberapa dekat kerajaan Allah itu? Besokkah Yesus datang? Minggu depankah? Bulan depankah? Kamu masih sibuk dengan rencana A, B, C, D? Yesus sudah datang. Terus gimana rencana kamu? Deborah putri saya sibuk hitung-hitung 1, 2, 3, 4, 5 bulan lagi lahir putri saya. Putra atau putri?
Tiba-tiba 3 bulan Yesus datang. Jadi nggak anak itu lahir. Ini yang dimaksud. Yesus utamakan dari apapun. Yesus utamakan dari semua rencanamu. Yesus utamakan dari semua penderitaanmu. Yesus utamakan dari apapun rancangan jahat orang lain. Yesus utamakan dari segala dosamu. Kau katakan, Tuhan, aku berdosa melakukan A, B, C, D. Hatiku menjudge artinya menghakimi. Itu orang begini, begini. Tuhan, itu dosa. Ampuni aku. Karena aku udah gak tahan hinanya. Ampuni aku, Tuhan. Apa isi hati pikiranmu? Waduh, dia lagi musuhku yang datang. Itu dosa. Karena Yesus bilang apa? Bertobat. Itu perkataan Yesus pertama sekali. Yesus nggak bilang bangkitlah yang mati, sembuhlah yang sakit. Yesus tidak bilang Bapa adalah Allah surga. Tidak. Pertama sekali Yesus berkata, bertobatlah. Kebiasaan jelek saya apa ya? Kebiasaan jelek saya begini. Kalau saya pulang dari kerjaan, ya saya sapa istri, habis itu mandi, duduk dulu, udah capek. Ya Pak Almes kalau pulang dari tugas sudah malam-malam, istri yang sedang hamil pun tunggu dulu deh, saya kan masih capek. Mandi, istirahat dulu, halo sayang, say hello. Saya ajarkan untuk mencium anaknya yang di dalam rahim ibunya, istrinya. Habis itu ngapain? Ya ngomong, tadi mah begini, klien saya begini, begitu. Tadi pertama dia mengandalkan Yesus melebihi apapun. Ternyata yang dia andalkan istrinya, sama kerjaannya yang dia ciptakan sama istrinya. Mana yang itu? Katanya mengutamakan Yesus dari segalanya. Mestinya dia sampai depan rumah, Yesus terima kasih aku sehat, aku selamat bisa sampai di rumah ini. Yesus terima kasih, istriku cantik, istriku baik. Yesus terima kasih, istriku yang keturunan ada di dalamnya anak. Yesus terima kasih, aku bertemu. Yesus terima kasih, aku sudah bekerja seharian penuh, semua karena Engkau. Yesus, Engkau ada di rumahku, jangan pernah tinggalkan kami. Itu yang mengandalkan Tuhan melebihi apapun. Beri yang baiklah. Mari Bapak Ibu kita dengar kembali 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 5, dengar baik. Orang Kristen itu adalah peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Apa itu yang harus mengandalkan Tuhan melebihi apapun? 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 10. Sadarlah. Suruh ngapain kita? Sadar. Ini sekarang lagi sadar. Tahu saya lagi bicara? Masih kenal sama saya? Di ICU orang gak kenal. Kalian sehat. Tapi firman Tuhan hari ini bilang apa? Sadarlah. Sudah sadar ngapain lagi? Sadarlah kan? Sungguh berjaga-jaga. Jaga apa? Jaga orang, jaga rumah. Jaga-jaga iblis mengambil kamu. Lawan siapa lawanmu? Siapa lawanmu? Iblis. Saya mau panggil Pak Johannes sebagai hamba Tuhan. Silakan maju ke depan. Saya mau panggil Ibu Simatupang. Silakan maju ke depan. Pak langsung ambil mic. Ibu Simatupang sebagai pendoa di tempat ini. Itu beliau baru meninggal. Langsung telepon saya, Bu.
atau saya sudah meninggal tapi beliau tetap datang ke ibadah. Ada ke jemaat Pak Johannes sebagai hamba Tuhan. Pengalaman kamu sebagai hamba Tuhan sangat banyak. Sekarang saya mau tanya kamu mengasihi ibu jemaat Tuhan? Iya, sangat mengasihi. Sangat mengasihi. Apa pernah tidak ibu jemaat Tuhan punya kekurangan kelemahan? Ada. Ada. Apa kamu pernah ingat kelemahan dan kekurangannya? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena yang saya setiap menjadi hamba Tuhan, saya cepat melupakan dan cepat mengampuni. Dengar jemaat, coba agak lebih kuat Pak Jo. Iya. Apa itu? Kesalahan atau kekurangan mungkin setiap manusia ada. Sejak saya menjadi hamba Tuhan, saya memutuskan untuk cepat mengampuni dan melupakan. Terima kasih terpuji Tuhan. Iya. Tolong kasih mic-nya kepada Ibu Wati. Ibu Tukang, mic-nya. Ya, silakan. Kepada Ibu Tukang. Ibu Tukang, saya mau tanya, kenal sama Pak Johannes? Agak kuat supaya jemaat kenal. Aku sayang sama Ibu Johannes. Pak Johannes. Oh, sama Ibu aja. Aku mengasihi sama Pak Johannes, tapi hatinya aku nggak tahu bagaimana hatinya kepada saya. Oke, Ibu perlu tahu hatinya. Gimana Bu? Ibu perlu tahu hati Pak Johannes. Iya perlu lah Bu. Ya, tadi sudah diutarakan. Saya tanya, Ibu Tukang ada kelemahan kekurangan? Beliau tadi sudah jawab. Lalu Pak Johannes buat apa? Saya tidak mengingatkan setiap manusia ada kelemahan kekurangan. Ibu sudah dengar hati beliau? Tadi Ibu tanya, saya tidak tahu hatinya. Sekarang Ibu sudah dengar? Saya ulang lagi kembali, itu sudah mengerti? Iya. Apa Ibu merasa marah, kesal, bahkan mungkin benci dengan beliau? Ada Yesus di sini, Bu? Ada Bu. Yes. Coba katakan hati Ibu. Yesus ada di sini karena aku pun datang ke sini mencari Yesus Bu. Amin. Jadi ada sesuatu dalam hati Ibu tentang Pak Johannes. Ada sesuatu yang bagi Ibu kurang senang. Enggak ada Bu. Tidak ada. Sungguh. Terpuji Tuhan. Maka Pak Jo, dengarnya. Dengar baik, silakan dulu. Dua-dua pekerja di tempat ini. Dua-dua pernah mengalami gesekan. Apa itu gesekan? Perang rohani. Yang satu tidak mengerti, yang satu mau menang sendiri. Saya bertelepon. Saya katakan kepada Ibu Tukang yang baru sama juga, Ibu, Yesus tidak pernah melihat celah kita. Yesus tidak pernah menghitung-hitung dosa kita. Saya bulan lalu menghina orang, contoh. Saya itu bisa kamu. Bulan lalu, sebulan yang lalu, 30 hari yang lalu, saya kesal sama orang, contoh. Saya disadarkan Yesus yang ada di dalam hati saya. Terus saya berdoa, Tuhan, aku mengampuninya Tuhan. Aku memberkatinya malah. Sadarkan dia Tuhan. Sadarkan juga aku Tuhan. Ampuninya Tuhan. Saat dia datang berdoa begitu, Steve malaikat menghapus semua pelanggaran. 5 hari lagi dia ingat dosanya yang itu. Ini Ibu lewat yang dia benci. Aduh, dia lewat lagi, dia datang lagi. Aduh, Tuhan, aku mengampuninya. Yesus bilang apa? Saya sudah lupa tuh. Kenapa kamu masih ingat? Saya aja udah lupa.
Dibantu pakai apa? Mimpi orang mati. Saya pernah mimpi suami saya datang, "Ma, I love you," terus dia peluk saya, tidak. Saya langsung bangun terjaga. Dia tidak punya hubungan lagi dengan saya. Iblis, kau tahu tidak? Saya mengerti firman. Keluar dari hidupku, dari roh mimpi. Buat aku tenang Tuhan. Aku beristirahat. Walaupun waktu cuma sangat sedikit istirahat. Setiap nafasku kekuatan surga bertarik. Dengan baik, iblis berjalan. Keliling sama seperti apa? Singa. Kamu berani dirikan singa? Halo sayang, baik-baik ya, ini makanan. Berani? Berani sama singa? Kamu sama anjing berani? Seperti singa. Ngapain dia? Tahu kalau singa mau manggil kencangnya ampun. Begitulah iblis seperti singa, kencang di pikiranmu, kencang di hatimu, kencang di dalam jalan-jalan, seperti singa mengaum. Ini daerah angker. Aku takut. Permisi, opunya mana? Opunya mana? Kamu permisi. Hidup opunya sudah mati. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari siapa? Jawab kuat teman. Mencari. Sekali lagi mencari orang yang dapat ditelannya. Saya mau bertanya, apakah kamu orang yang mau ditelannya? Dia lagi cari kamu. Kapan dia berhenti? Gak pernah berhenti. Sampai kamu menutup mata, dia tetap kejar kamu. Kalau kamu menyembah Tuhan, dia kejar, janganlah. Udah terlalu capek menyembah, udah. Apa sih yang disembah? Cuma itu aja nyanyinya. Terus dia taruh di pikiran, di hatimu. Kamu duduk di sini yang kamu pikirin bisa sampai ke Amerika. Kamu duduknya di sini yang kamu pikirin masakan kamu. Kamu duduk di sini yang kamu pikirkan istrimu. Kamu duduk di sini yang kamu pikirin saudaramu, kerjaan yang kamu pikirkan masa depan. Tapi badanmu ada di sini. Itu peperangan rohani. Karena apa? Siapa yang mendengar firman Tuhan, maka dia terlindungi, tercover, terjaga, terpayungi, tertudungi dengan cahaya kemuliaan firman itu sendiri. Beri kemuliaan Tuhan. Mari kita buka lagi 1 Yohanes 5 ayat 1-5. Sebelum kita angkat ayat ini, kita bacakan. Mari Bapak Ibu, silakan berdiri, kita angkat pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Curahkanlah kuasa
ku rasakan kuasa Tuhan, ku rasakan kasih kudus, ku rasakan Yesus yang terakhir 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya, ayat pertama saya, ayat kedua jemaat. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari padanya. Ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apa kata mengasihi? Melakukan perintah-perintahnya. Sudah kita lakukan? Tadi saya kasih contoh beberapa orang di sini. Sudah kita lakukan? Ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu 3 berat. Kalau kamu mengampuni berat ya? Berat. Kalau tidak, apapun yang orang lakukan di depan matamu, gak usah kami ini sedikit pun. Langsung lari ke firman Allah. Kata 1 Yohanes ayat 5 sampai 4. Tidak berat. Perintahnya gak berat. Kapan gak berat? Waktu kamu memfokuskan hidupmu, pikiranmu, hatimu kepada firman. Kalau kamu lepaskan firman, kamu gak ingat firman, kamulah yang ditelan oleh singa yang mengamuk itu. Teruskan ayat keempat. Jemaat silakan. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman kita. Nah, baik. Dunia ini besar. Indonesia besar. Berapa pulau Indonesia? Tapi ini bilang dunia. Iman mengalahkan dunia. Sedikit aja imanmu, dunia kalah. Kok bisa? Kamu pakai pesawat tempur, pakai bom atom sampai beratus-ratus, dunia ini nggak bisa kalah. Kamu pakai otak profesor hebat kayak apa, dunia nggak bisa kalah. Tapi apa yang bisa mengalahkan dunia? Jawab. Iman kita. Apa itu iman? Percaya kepada Yesus penuh sepenuh-penuhnya, yakin kepada Yesus penuh sepenuh-penuhnya. Kalau kamu sedang dalam
takut, ragu-ragu, bimbang, cemas. Hilang. Apa yang kamu hadapi? Pasien putri saya beberapa hari yang lalu sangat kurang baik keadaan di ICU. Dia WA saya dengan mama, pasien saya dibilang mati enggak, dibilang sembuh tidak. Saya langsung tutup, saya mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan pasien ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih, bukan putriku lagi. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Ibu kalau mau tanya saya, suami ibu kalau dipanggil Tuhan, ibu mau nggak? Rela nggak? Enggak. Kenapa? Saya jujur, Tuhan tahu hati saya. Kenapa? Saya sangat mengasihinya. Tidak Tuhan, bukankah aku hamba-Mu? Bukankah aku dari kecil SD sudah guru sekolah minggu? SMP aku sudah mengajar kata kasasi. SMA aku sudah khotbah kemana-mana. Bukankah aku memuji penyembah yang hidup? Jangan ambil Tuhan. Kamu tahu suara apa yang datang dari saya? Anakku, kamu kalah. Aku yang terutama dari suamimu. Aku yang mesti kamu kasihi. Kamu tahu dia siapa? Dia dari tanah ku masukkan ke dalam rahim ibunya. Berapa ratus dokter paman yang kamu mau? Satu kali hembusan bisa terjadi. Berapa dokter paman yang kamu inginkan? Suami yang kamu kasihi. Sedetik saya bicara, semua bisa terjadi. Sekarang saya ambil, karena aku tahu kamu kuat. Ada putrimu satu orang. Bukankah dia geng suamimu? Didikanmu kepadanya cukup tegas, keras, lugas, tuntas. Teruskan. Aku ada di dalam keluargamu. Baru saya berkata apa? Tuhan Yesus sangat baik. Seperti lagu pujian putri saya minggu lalu, ada di sini acara ulang tahun. Yesus sangat baik. Dia anak tunggal. Tiap hari peluk-pelukan sama papanya, cium-ciuman bahkan. Saya nggak tahu saya bunyinya atau apa. Saking dia mengasihi ayahnya. Apa dia tidak kenal? Sampai dia bilang, Tuhan berikan aku seorang pria yang mempunyai ayah, saudara, supaya ada pengganti ayah. Dia minta itu dari Tuhan. Saya bilang apa? Ayah kamu Yesus, perlu kamu minta lagi. Gak ada yang mengalahkan ayah daripada Yesus. Dokter Aman aja kalah ayah kamu, tapi Yesus tidak akan pernah terkalahkan. Tolong anak-anak didiamkan, pengerja, ini rumah Tuhan, tempat kudus. Di akhir daripada ayat 5 firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama kita mengatakannya 1, 2, 3 ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Pertanyaan terakhir, kamu percaya Yesus anak Allah? Sekali lagi, kamu percaya Yesus anak Allah? Kamu percaya Yesus pencipta yang agung? Kamu percaya Yesus yang menciptakan kamu?
iman. Iman itu datangnya daripadamu. Kalau kami mau mendengarkan firman, kalau kami sering bergaul dengan firman, baca firman, maka iman itu timbul. Kalau kami sering bergaul dengan Engkau, hubungan erat kami seperti Henok, seperti Daud, seperti Yesus, mendapat sertifikat dari surga. Karena mereka berpaut dekat kepada Engkau. Bapak surga itu, hamba sudah selesai menyampaikan firman. Tutup bungkus keluarga kami semua. Tutup bungkus semua apapun yang kau percayakan kepada kami. Tudung cover dengan darah Yesus. Satu tetes saja darah Yesus mengalir atas semuanya. Itu jaminan yang terkuat dari kami. Bapa yang baik, kami menanam karena kami lahir daripada kuasa-Mu. Berilah kuasa itu Tuhan, sehingga dengan kuasa itu kami menang dalam peperangan rohani. Berikan kekuatan Tuhan, sehingga kami menang dari segala yang jahat. Berikan kuasa itu Tuhan, sehingga kami bisa menghadapi gunung-gunung, pencobaan, kesusahan, kesulitan. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat gembala, koordinator, Bapak Pendeta Dr.